been scoring. Cheap thrills bore me. Blah blah, you bore me. Caution, warning, I've been. Dalam ekonomi Islam ada 3 prinsip utama, yaitu keadilan, keberkahan, dan kemajuan, yang merupakan salah satu dari prinsip penting dalam menjalankan ekonomi Islam itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, dengan prinsip-prinsip tersebut, maka ekonomi Islam menjadi salah satu ekonomi yang dapat berkembang dan berkelanjutan di masa depan. Peran suku yaitu sebagai instrumen pembiayaan investasi syariah yang terbebas dari riba, dan kemudian ada zakat sebagai alat distribusi kekayaan dan pemerataan dalam kekayaan itu sendiri, serta ada takaful sebagai mekanisme penjaminan atau mekanisme proteksi dari keuangan itu yang bersifat sosial. 3 elemen ini menjadi penting karena ketiga elemen ini memiliki peran masing-masing dalam mendukung inklusi keuangan, terutama dalam mewujudkan keadilan ekonomi berbasis syariah atau berbasis pada nilai-nilai Islami yang ada. 3 elemen ini menjadi penting karena ketiga elemen ini memiliki peran masing-masing dalam mendukung inklusi keuangan, terutama dalam mewujudkan keadilan ekonomi berbasis syariah atau berbasis pada nilai-nilai Islami yang ada. 3 elemen ini menjadi penting karena ketiga elemen ini memiliki peran masing-masing dalam mendukung inklusi keuangan, terutama dalam mewujudkan keadilan ekonomi berbasis syariah atau berbasis pada nilai-nilai Islami yang ada. 3 elemen ini menjadi penting karena ketiga elemen ini memiliki peran masing-masing. Suku atau obligasi syariah merupakan salah satu instrumen pembiayaan terbaru dalam sistem ekonomi Islam. Suku sama seperti obligasi konvensional secara fungsi, namun ada perbedaan yang mendasar antara suku atau obligasi syariah dengan obligasi konvensional. Perbedaan itu ialah pada suku itu sendiri yang berdasarkan asas pada syariat Islam, yang mana pada instrumen pembiayaan suku tidak ada ditemui riba, masyir, dan goro. Kemudian dalam keberlanjutannya, suku juga tidak berdasarkan tingkat suku bunga, melainkan berlandaskan pada harga atau nilai aset real dengan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Obligasi syariah atau suku juga mempunyai peran penting, yang mana peran penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu pada suku atau obligasi syariah itu mendorong adanya pembiayaan pada infrastruktur yang bersifat untuk kepentingan bersama. Pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan sekolah, masjid, sarana ibadah, sarana kebersihan, dan berbagai sarana-sarana lain untuk kepentingan bersama merupakan bagian dari pentingnya pembiayaan berbasis syariah suku, yang mana dengan adanya pembiayaan ini terhadap pembangunan infrastruktur fiktif tersebut akan menyebabkan atau mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian pada tingkat moneter, suku juga mempunyai peran penting, di mana berdasarkan hasil kajian penelitian, berbagai hasil kajian yang ada menunjukkan bahwa suku juga mempunyai hubungan signifikan positif terhadap nilai tukar dan harga aset, yang mana ini menunjukkan peran penting suku dalam mengembangkan pasar modal, terutama pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Kemudian lebih dalam lagi, suku tidak hanya berdasarkan pada asas-asas yang bersifat biasa, namun suku juga didasarkan pada hal-hal yang dapat menjadikan suku menjadi instrumen pembiayaan yang lebih menarik, terutama dalam mendukung pasar modal syariah itu sendiri. Dan kita ketahui bahwa suku merupakan salah satu instrumen pembiayaan investasi
yang mana punya kelebihan juga, yaitu suku lebih tahan dengan fluktuasi harga atau tingkat suku bunga global karena suku tidak didasarkan pada tingkat suku bunga global atau pasar, sehingga suku lebih aman dan tidak rentan terhadap goncangan maupun ketegangan mengenai tingkat suku bunga. Karena kita ketahui bersama, suku berlandaskan pada harga atau nilai aset berbentuk real, sehingga tentu saja suku lebih aman terhadap fluktuasi tingkat suku bunga yang ada. Ada beberapa bagian suku, termasuk dalamnya variasi suku berupa grand suku atau suku hijau. Grand suku atau obligasi hijau merupakan salah satu variasi dari produk suku itu sendiri, yang mana pembiayaan pada grand suku itu berfokus pada pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau pembiayaan yang mendukung pembangunan infrastruktur real yang bersifat berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga suku juga bertransformasi bukan hanya sebagai sarana pembiayaan biasa, namun juga bertransformasi menjadi bagian penting dalam menunjang SDGs. Dalam hal ini mengenai keberlanjutan dan keramahan lingkungan. Selanjutnya, suku atau obligasi syariah juga kita dapat mengenal adanya istilah kas, wakaf, liquid, sukuk, yang mana istilah ini merupakan salah satu istilah yang ada di dalam sukuk, di mana merujuk pada penggabungan antara wakaf tunai dengan sukuk negara, di mana dalam hal ini kas, wakaf, liquid, sukuk itu berperan, di mana dalam hal ini wakaf atau dana wakaf diinvestasikan pada sukuk negara atau sukuk swasta, sehingga penyalurannya untuk bidang-bidang sosial, keagamaan, dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, yang mana mendukung pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Untuk itu, kas, wakaf, liquid, sukuk juga tadi diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sekolah, yayasan, dan hal-hal yang menunjang kebutuhan untuk pembangunan ekonomi khususnya. Tentu saja suku juga punya tantangan besar, yang mana tantangan suku antara lain yang pertama, pasar yang belum liquid, yang mana terbatasnya pasar juga menyebabkan instrumen suku susah diperjualbelikan di pasar sekunder. Yang kedua, ialah literasi masyarakat mengenai pembiayaan instrumen syariah seperti sukuk yang masih sangat kurang dan tidak bisa dianggap sepele, karena ini menyangkut bagaimana pemahaman masyarakat mengenai instrumen sukuk sebagai instrumen pembiayaan investasi selain obligasi konvensional, dan hal ini harus kita hadapi dan menjadi tantangan yang cukup menarik untuk dipelajari. Selanjutnya, peran dari pemerintah dan swasta dalam mengembangkan pasar sukuk juga sangat penting di sini, di mana dalam pasar sukuk ini pemerintah dan swasta harus dapat bekerja sama melalui kebijakan-kebijakan, regulasi, serta pemanfaatan edukasi yang lebih jelas dan berkelanjutan guna mendukung program sukuk agar dapat dikenal masyarakat, dipahami, dan diaplikasikan dalam sistem investasi pembiayaan syariah bagi masyarakat itu sendiri. Zakat adalah salah satu bagian penting dalam sistem ekonomi Islam. Zakat sendiri telah ada dan termaktub di dalam hukum Islam, yang mana memegang peranan dan posisi penting dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Zakat digunakan untuk atau sebagai alat pemerataan kekayaan bagi semua pihak yang ada. Zakat menggabungkan antara dimensi spiritual dan dimensi ekonomi menjadi satu tindakan yang berdampak besar bagi mendukung pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dengan zakat, kita dapat mengetahui
bahwa pemerataan dapat dicapai. Dalam peranannya, zakat dibayarkan sesuai dengan kriteria haul dan nasab. Nah, zakat diutamakan kepada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat itu sendiri, seperti fakir, miskin, dan gorengan. 8 golongan asnaf tadi menunjukkan bagaimana peran zakat dalam melakukan pemerataan dan memberikan penghidupan bagi mereka kaum-kaum yang termasuk dalam 8 golongan asnaf dalam mencapai atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, namun zakat juga dapat untuk digunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif. Sebagai contoh, zakat dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan pada usaha mikro, nafkah pelatihan, dan pengembangan kemampuan, serta bantuan kepada pertanian. Zakat ini dapat juga mengubah mereka yang bersifat menerima zakat menjadi pemberi zakat, atau dari mustahik menjadi muzaki. Dalam mendorong agar zakat dapat tersalurkan sesuai dengan ketentuannya, maka ada peran-peran penting dari lembaga-lembaga yang menaungi mengenai zakat. Di Indonesia ada 2 lembaga yang terkenal dalam mengurusi permasalahan zakat. Yang pertama, Badan Amil Zakat Nasional, yang merupakan lembaga resmi rujukan pemerintah yang memang bertugas dalam mengurusi zakat. Kedua, ada Lembaga Amil Zakat, yang mana merupakan lembaga independen profesional yang memang bertujuan dalam mengawasi serta dalam mengumpulkan zakat. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menyalurkan zakat agar tepat pada ketentuan dan kriterianya. Kemudian, lembaga-lembaga ini juga melakukan inovasi baik secara digital maupun menggunakan teknik-teknik pengumpulan zakat yang lainnya, seperti zakat dikumpulkan berbasis daerah dan disalurkan juga pada daerah tersebut, sehingga memungkinkan zakat dapat membantu atau mencakup 8 golongan asnaf di daerah zakat yang menjadi tujuan utama dari pemerataan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, dalam instrumen fiskal, zakat juga dapat digunakan seperti pada kondisi ada bencana alam di suatu daerah, yang mana zakat dapat dialihkan sebagai bentuk bantuan sosial darurat guna mengurangi beban para pengungsi atau para masyarakat yang terdampak dari bencana tersebut. Inilah instrumen fiskal yang bisa menjadi salah satu tolak ukur agar zakat lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bantuan sosial darurat. Zakat juga mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang melarang penumpukan harta, yang mana penumpukan harta hanya terdapat pada golongan tertentu. Dalam Islam, hal ini dilarang karena adanya penumpukan harta pada kelompok atau golongan tertentu tentu saja akan membiarkan kelompok lainnya atau golongan lainnya yang tidak mendapatkan harta tersebut akan menjadi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal inilah zakat berperan sebagai pendistribusian kekayaan. Nah, teman-teman, zakat dalam hal ini memiliki tantangan tersendiri. Yang pertama, tantangan dari zakat tersebut ianya rendahnya kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat, yang merupakan bagian dari kewajiban sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Kemudian yang kedua, yaitu banyaknya masyarakat yang melakukan pembayaran zakat melalui lembaga-lembaga non-formal, yang membuat hal ini semakin memperumit kondisi karena lembaga-lembaga non-formal tersebut susah untuk diminta transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana zakat yang ada. Adapun solusi yang dapat ditawarkan guna mengatasi masalah dan tantangan tersebut
ialah yang pertama, perlunya dilakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran dalam membayar zakat. Kemudian juga peran penting pemerintah dan tokoh agama agar mendorong serta menghimbau masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga-lembaga yang sudah jelas dengan ketentuan hukum maupun lembaga-lembaga formal yang sudah memiliki izin juga, sehingga hal ini dapat memitigasi adanya masalah akuntabilitas dan transparansi. Takaful atau asuransi syariah merupakan sistem proteksi keuangan yang berasaskan pada asas gotong royong antar peserta, dilandasi pada nilai-nilai seperti tabaruk, yaitu hibah dan ta'awun, artinya saling membantu, yang mana prinsip ini sesuai dengan sistem atau sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Juga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam lainnya, yang mana dimana takaful itu menghindari yang namanya riba, gharar, dan ma'asyir, yang mana takaful sebenarnya membagi keuntungan hasil dari operasionalnya atau hasil dari pengelolaan investasi potensinya tersebut dalam bentuk kesepakatan bersama atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh pengelola takaful dengan mereka yang menitipkan dananya untuk diproteksi pada asuransi syariah itu sendiri. Adapun produk dari asuransi syariah atau takaful banyak kita jumpai, seperti pada umumnya sama seperti asuransi konvensional lainnya. Asuransi takaful juga menawarkan berbagai variasi dari asuransinya, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan berbagai macam asuransi lainnya. Selanjutnya, dalam hal penempatan dana investasi asuransi, di mana takaful atau lembaga asuransi syariah ini menempatkan dana investasinya dari saham-saham atau suku yang berbasis pada syariah, sehingga nasabah takaful bukan hanya menempatkan dananya saja secara syariah, tapi hasilnya juga didapatkan dengan cara yang sesuai kaidah agama Islam. Selanjutnya, dalam hal penempatan dana investasi asuransi, di mana takaful atau lembaga asuransi syariah ini pun tantangan dari lembaga asuransi syariah atau takaful yang pertama ialah adanya literasi masyarakat atau pengetahuan masyarakat mengenai lembaga asuransi syariah atau takaful itu sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat masih tabu dengan istilah asuransi syariah atau takaful, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai keberadaan takaful itu sendiri. Tantangan yang kedua ialah minimnya penggunaan teknologi dalam sistem takaful itu sendiri, yang mana kita ketahui bahwa sistem asuransi saat ini menggunakan berbagai metode modern, terutama pengaplikasian dari teknologi sendiri dalam mendukung operasional dan keberlanjutan mereka. Selanjutnya, dalam mengatasi tantangan dan permasalahan dari lembaga takaful, yang pertama ialah dengan melakukan edukasi dan literasi atau peningkatan edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang lembaga keuangan berupa lembaga asuransi syariah yaitu takaful. Dan yang kedua yaitu adanya pengadopsian penggunaan teknologi guna mendukung kemandirian serta modernisasi dari lembaga asuransi syariah takaful itu sendiri, yang mana hal ini akan menunjang dari proses operasional hingga keberlanjutan di masa depan mengenai lembaga asuransi syariah itu sendiri. Tiga instrumen ini apabila diintegrasikan, yaitu instrumen suku, zakat, dan takaful, apabila disatukan maupun diintegrasikan, tentu saja akan membangun sistem ekonomi Islam yang kokoh. Sebagai contoh, suku
yaitu sebagai instrumen yang menjadi pembiayaan pada proses pembangunan rumah sakit, sedangkan zakat sebagai instrumen yang dapat menanggung pembiayaan atau pengobatan bagi masyarakat kurang mampu, fakir dan miskin, dan yang terakhir takaful sebagai sistem proteksi bagi tenaga kesehatan dan pasien dalam menghadapi resiko finansial. Jadi ketiganya tentu saja akan membentuk sistem atau siklus ekonomi yang berkeadilan, di mana sukuk sebagai pembiayaan yang sesuai dengan asas syariat, zakat juga berperan sebagai pendistribusikan kekayaan guna mencegah atau mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat, dan takaful yang menjadi sistem proteksi keuangan sosial yang sesuai dengan keperuntukannya, yang mana ketiga instrumen ini sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Instrumen seperti sukuk, zakat, dan takaful bukan hanya sebagai instrumen keuangan saja, namun juga merupakan pilar ekonomi Islam yang berkeadilan. Integrasi dari ketiga hal ini bukan hanya menjawab tantangan ekonomi, tapi juga memperkuat ketahanan dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi ke depannya dalam ekonomi berkeadilan dalam sistem syariah. Dengan tata kelola yang baik, kemudian peningkatan regulasi dan peningkatan literasi juga dapat menjadikan ekonomi Islam memiliki peluang besar untuk menjadi arus utama dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata.